Ustadz Abdul Somad marah, masjid ditutup selama PPKM darurat. Tak malukah engkau nanti berjumpa dengan Allah? Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Kalau memang tidak boleh, ya tidak usah ke masjid untuk sementara. Bahkan mungkin dalam beberapa waktu Anda ditahan tidak sholat ke masjid karena demi kebaikan. Setelah itu akan muncul kerinduan yang luar biasa, yang dulu nggak pernah ke masjid jadi ke masjid setelah itu. Setelah itu dibuka lagi, ada kerinduan lagi. Ya nggak usah masalah. Jangan biasa membuat konfrontasi. Kalau memang keputusan itu nggak ada masalah keputusan. Saya tidak sejauh prasangka buruk sana sini. Kalau memang keputusan seperti itu, patuhi saja. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat resmi berlaku pada 3-20 Juli 2021. Berkaitan dengan kebijakan PPKM darurat, berbagai aturan lantas diterbitkan oleh pemerintah. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Melalui surat edaran nomor SE 13 tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di tempat ibadah itu, saya berharap umat beragama tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah sekaligus terjaga keselamatan jiwanya dengan cara menyesuaikan kondisi terkini di wilayahnya. Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan orange sampai dengan kondisi memungkinkan. Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Medis dengan ilmu mereka lalu memutuskan bahwa umat tidak boleh berkumpul-kumpul dulu untuk sementara, biar di rumah masing-masing untuk menjaga. Jika dia jujur dengan ilmunya, dan pemerintah pun dalam irama menjaga umat secara sesungguhnya, maka wajib kita patuhi. Membatasi kerumunan, hanya itu cara yang efektif dimanapun dilakukan. Nah, salah satu tempat di mana orang berkumpul tentu di rumah ibadah, masjid, gereja, dan lain-lainnya. Karena itulah maka peraturan yang keluar dalam rangka PPKM yang baru bahwa rumah ibadah ditutup, itu terus suatu cara yang baik untuk melindungi kita semua. Di masjid orang hanya 5-10 menit, masbuk, lambat sampai masjid sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid, 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Kalau memang tidak boleh, ya tidak usah ke masjid untuk sementara. Bahkan mungkin dalam beberapa waktu Anda ditahan tidak sholat ke masjid karena demi kebaikan. Setelah itu akan muncul kerinduan yang luar biasa, yang dulu nggak pernah ke masjid jadi ke masjid setelah itu. Setelah itu dibuka lagi, ada kerinduan lagi. Ya nggak usah masalah. Jangan biasa membuat konfrontasi. Kalau memang keputusan itu nggak ada masalah keputusan. Saya tidak sejauh prasangka buruk sana sini. Kalau memang keputusan seperti itu, patuhi saja. Itu adalah petunjuk ahli dzikir. Para dokter itu ahli dzikir bagian medis. Maka mohon petunjuk dokter dalam hal ini hendaknya Anda patuhi. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ibadah itu dapat dilakukan di mana-mana, bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di rumah sendiri, dan itu juga solusi yang baik untuk dilakukan, yang penting dilakukan. Intinya semacam itu ya, kita patuh saja dengan pemerintah. Kalau memang nanti harus ditunda untuk sementara, kita ikuti saja. Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap jaga protokol kesehatan, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap umat beragama tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah sekaligus terjaga keselamatan jiwanya dengan cara menyesuaikan kondisi terkini di wilayahnya. Intinya keputusan-keputusan pemerintah yang ini kaidah, keputusan pemerintah yang ada hubungannya dengan kemaslahatan umat, maka hendaknya kita patuh dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Menghentikan Jumat di situ bukan bertentangan dengan syariat, bukan dilarang sholat zuhur. Tidak bertentangan dengan syariat, jangan dianggap salah. Karena tidak boleh sholat Jumat di masjid karena berkumpul orang berdosa, takut apa. Tapi boleh nanti dia melakukan sholat zuhur di rumah masing-masing. Jadi mohonlah dalam hal begini jangan jadikan bahan untuk ribut saja. Dalam dunia fikih sangat mudah, sangat luas. Untuk melapangkan hati, ya, dukung pemerintah kalau itu lebih kebaikan. Jangan biasa membuat konfrontasi. Kalau memang keputusan itu gak ada masalah keputusan. Saya tidak pernah, tidak sejauh prasangka buruk sana sini. Kalau memang keputusan seperti itu, patuhi saja.